Hai semuanya, sekarang kita akan membahas bagian kedua dari Markov Chain pertemuan kali ini, tetap eh, dengan buku acuan Winston Operational Research chapter 17. Nah, penjelasan kali ini akan dibawakan oleh saya, Paulina Kusariningsih, dosen TI yang medok. Hari ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu apa sih Markov Chain. Kita simak bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu saya ingin mengulang sedikit bahwa kemarin bukan kemarin ya, tadi pada video sebelumnya kita membahas bahwa ada sebuah proses disebut dengan stochastic process. Stochastic process menghubungkan antara satu kejadian random dengan kejadian random yang sama, uh, menghubungkan antara satu waktu dengan kejadian randomnya dengan satu waktu berikutnya dengan kejadian randomnya. Nah, ini berkaitan dengan itu. Yuk kita simak bareng-bareng. Istilah Markov Chain dinamakan sesuai dengan nama penemunya, yaitu si Andrei Markov. Andrei Markov itu seorang mathematician gitu ya. Dia menemukan bahwa perubahan state dari satu value ke state berikutnya yang memiliki value yang berbeda yang terjadi secara random itu bisa kita gambarkan lewat rantai gitu. Jadi Markov chain itu sebenarnya apa? Markov chain adalah sebuah penggambaran yang menggambarkan probabilitas dari transisi satu state ke state yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca reading yang saya berikan di setosa.io/ef/Markov chain. Ada linknya di set pembelajaran kita. Nah, kita ngomongin discrete time stochastic. Discrete time stochastic ini yang akan kita banyak bahas di dalam keseluruhan mata kuliah OR3. Yang Anda harus tahu ya bedanya discrete time stochastic dengan continuous stochastic yang telah kita bahas di video sebelumnya. Pada intinya discrete time itu kita membahas waktu sebagai sebuah variabel yang discrete, sedangkan continuous time stochastic kita akan bisa melihat atau meninjau proses perpindahan stokastiknya secara terus-menerus atau secara continuous gitu. Nah, disebut discrete time stochastic process yang bisa digambarkan dengan rantai Markov jika kalau saya punya kejadian T plus 1 gitu ya, dia punya peluang sebesar IT plus 1. Kalau diketahui kejadian sebelumnya, lalu kejadian sebelumnya lagi, lalu sampai dia kejadian stage awal, itu peluangnya sama dengan kalau kita tahu kejadian satu pendahulunya saja. Jadi, probabilitas distribusi pada time T hanya dependent pada time T-1. Jadi, kalau saya punya suatu kondisi sekarang, kondisi ini hanya akan mempengaruhi satu stage ke depan. Contohnya begini. Contohnya kalau Anda nembak pacar Anda gitu ya. Anda mau nembak calon pacar Anda, peluang dia diterima hanya tergantung apakah Anda nembak atau tidak. Tidak tergantung pada kejadian pendahulunya. Kejadian pendahulunya itu apakah Anda kenal atau tidak. Nah, apakah Anda bisa memiliki kesempatan untuk menembak itu hanya tergantung pada satu kejadian sebelumnya, yaitu apakah Anda sudah kenal, menembak, dan diterima gitu. Tapi itu secara terpisah ya. Jadi kalau kita punya peluangnya itu terpisah antara kenal dan mau nembak, terus kemudian mau nembak dan diterima, itu kita bisa bilang bahwa dia tuh memiliki status rantai Markov. Lah, tapi Bu kalau misalnya pada kondisi sebenarnya kan saya harus kenal dulu baru saya bisa nembak. Betul. Anda harus mengenal dulu, tapi peluangnya
akan berbeda, akan hanya ditinjau dari perpindahan satu stage ke stage selanjutnya, time 1 ke time selanjutnya, tidak dari time yang Anda lahir gitu ya. Peluang Anda itu ya misalnya Anda kenal lalu berusaha bisa mau nembak, itu hanya diketahui dari satu stage. Peluang dari Anda nembak diketahui dari satu stage, diketahui dari satu peluang. Kemudian dari Anda menembak ke Anda diterima, itu dimilik perubahan transisinya hanya dipengaruhi oleh satu stage itu saja gitu. Jadi itu bisa kita gambarkan dengan Markov chain. Kalau tidak, maka itu tidak bisa digambarkan dengan Markov chain ya. Nah, ada yang disebut dengan stationary Markov chain. Stationary Markov chain adalah sebuah Markov chain yang kita bisa mengasumsikan bahwa kalau kita punya stage I, kita punya stage J, dan kita punya seluruh stage waktu gitu ya, seluruh waktu, peluang dari T setelahnya yaitu sebesar J, stage setelahnya itu J dan stage sebelumnya itu I, tidak tergantung dari T, maka dia disebut dengan stationary Markov chain. Nah, peluang dari stage sebelumnya itu J dan stage sesudahnya itu J dan stage sebelumnya itu I disebut dengan PIJ. Jadi I ini adalah awal atau pendahulunya, J ini adalah setelah. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang tadi ya, sekarang kita ngomongin teman, stage I itu adalah teman, I itu teman, maka stage J yang mungkin ini T sama dengan T, ini T plus 1 ya, T plus 1, maka stage J-nya itu ada J1, itu kalian tetap berteman, atau Anda punya J2, itu Anda menjadi kekasih, pacaran gitu ya. Ups, kencang banget. Atau kita punya J3, Anda bisa jadi musuh, bukan dalam selimut musuh. Oke. Nah, PIJ ini bisa beda-beda. Kalau tadi ya, jadi teman itu kalau nggak salah 10%. Kalau jadi pacar 70. PIJ-nya. Kalau jadi musuh 20. Oke. Oke. Nah, si nilai saya pakai merah deh. Si nilai PIJ ini yang disebut dengan probability dalam sebuah sistem dari state I akan berubah menjadi state J disebut dengan transition probability atau probabilitas perubahan dari stage I di waktu T ke stage J di waktu T plus 1. Itu dia bisa berubah-ubah tergantung J-nya itu apa. Saya harap Anda kebayang ya. Setelah ini saya akan menjelaskan sesuatu yang lebih rumit. Kalau saya punya notasi QI ini ada probabilitas J-nya ada di state I pada time 0, maka saya akan punya peluang ketika stage I ini pada waktu awal adalah QI, maka saya akan bisa gambarin vektor Q. Vektor Q ini adalah himpunan yang nunjukin peluang-peluang perubahan terjadinya stage tersebut. Jadi kan tadi kan kita ngomong misalnya stage I-nya itu adalah teman, kita dari teman ke musuh gitu ya, sama musuh sama belum kenal gitu, orang asing.
gitu. Kita punya ini semua. Awalnya tuh ini I. Nah, masing-masing I kan dia bisa, boleh dong dia teman, awalnya musuh, awalnya orang asing, terus dia nembak, boleh-boleh aja. Tapi kita punya stage J sama seperti tadi ya, kita juga punya banyak teman, musuh, pacar. Masing-masing teman ke teman punya probabilitas masing-masing. Teman ke musuh berbeda, teman ke pacar berbeda, musuh ke teman bisa jadi berbeda. Dan masing-masing kombinasi juga berbeda-beda. Nah, ini akan kita bisa gambarkan dengan matriks P yang punya size S kali S yang mendeskripsikan kumpulan vektor-vektor ini. Kumpulan vektor-vektor dari Q1 sampai Qs. Jadi ini saya punya I sama dengan 1 sampai S. Ini juga saya punya sama dengan 1 sampai S. Nah, matriks ini gambarnya kayak gini. Jadi kalau saya punya P awal 1 sampai punya S kejadian awal, saya akan bisa berubah ke kejadian awal 1 sampai ke kejadian awal S. Gitu, matriksnya S kali S. Nah, kalau saya punya state at time T nya I, state time T-nya itu adalah teman, musuh, atau orang asing, maka prosesnya akan nggak tahu gimana gitu ya, prosesnya itu bisa berbeda-beda, tapi saya tahunya time T plus 1 dia akan bisa berubah menjadi J. J-nya itu bisa macam-macam ini. Dia akan bisa berubah menjadi D. Tapi dia harus memenuhi syarat yang ini. Syarat ini adalah kalau dia teman, dia akan bisa berubah menjadi teman, musuh, atau pacar. Probabilitas untuk semua ini itu harus 1. Jadi ini probabilitasnya jumlahnya 1, ini probabilitasnya di baris 2 jumlahnya 1, sampai di baris S probabilitasnya jumlahnya 1. Dan namanya peluang nggak boleh negatif, jadi pasti harus positif. Kalau peluangnya negatif itu berarti ada yang salah dengan penggambaran matriks kalian. Sampai sini bisa dimengerti kah? Semoga bisa. Oke, lalu kita baca kembali. Anda buka lagi catatan Anda atau buku teks Anda yang masalah gambler win yang tadi ya, kita bertaruh $1 untuk dapetin $4 gitu ya. Itu gimana sih prosesnya? Prosesnya sebenarnya kayak gini ya. Jadi kita awalnya mulai dari kita punya duit $2 ya. $2 akan bisa berubah jadi $3 dengan peluang P. Peluang P, dan setelah itu kalau kita betting lagi, dia akan bisa berubah jadi $4 dengan peluang P juga. Tapi kalau misalnya kita udah berada di $4, kita kan nggak akan mau gambling lagi kan, maka dia akan kembali lagi ke 4 dengan peluang 1. Dia pasti akan keluar dari game. Nah, tapi kalau kita $3 itu ya kalau kita menang. Kalau kalah, kita akan kembali lagi ke $2 dengan anak panah ini, gitu ya, dengan peluang 1 main P. Jadi anak panah itu menunjukkan kondisi dari stage I menuju stage J. Ini stage I-nya, ini stage J-nya. Nah, nilai P ini adalah peluang I dan J. Dari awalnya I ke J itu PIJ. Lalu begitu juga kalau kita bertaruh terus kita kalah, kan dari 2 ke 1 bisa ya, peluangnya 1 main P gitu. Dari 1 saya bisa menang, balik ya, saya bisa balik menang, atau saya kalah. Nah, kalau saya udah nggak punya duit, saya pasti tetap nggak akan punya duit karena saya quit from the game, peluangnya pasti 1. Nah, ini penggambaran rantai Markov-nya. Anda bisa lihat di sini, saya pakai warna lain ya. Di sini ada rantai. Loh, rantai. Ini loh, rantai. Ini ada rantai juga. Kok kejadiannya kayak ngelup gitu ya?
kayak ngeloop. Nah, ini namanya makanya disebut dengan rantai Markov. Bahwa stage itu bisa berubah dari stage 2 ke stage 3 berubah, stage 2 bisa jadi ke stage 1 dan seterusnya. Nah, kalau kita ngomongin transition probability metric, yang di bawah ini yang disebut dengan transition probability metric. Transition probability metric menunjukkan perubahan kalau awalnya 0, ini I-nya, ini J-nya, saya akan bisa berubah ke stage J dari saya pakai hijau aja ya, pakai hijau. Dari stage I ke stage J, berubah dari I ke J, probabilitasnya berapa? Kalau saya nggak punya duit, saya akan quit from the game. Jadi saya pasti probabilitasnya 1. Jumlah total probabilitas sekian pasti 1. Nah, kalau saya uangnya tuh 1, saya akan bisa kalah atau saya akan bisa menang. Menang berarti pindah ke stage J sama dengan 2. Totalnya 1. Kalau saya 2, duit saya awalnya 2, saya bisa kalah atau saya bisa menang. Jumlahnya 1. Dan seterusnya. Begitu juga kalau 4 kita quit from the game, kita keluar, kita nggak main lagi, duit kita pasti tetap jadi 4. Itu. Metrik ini S kali S. Kalau kita punya yang sama ya, size yang sama antara I dan J-nya. Jadi akan keluar S kali S. Begitu untuk Gambler's Ruin. Nah, kalau kita ingat lagi permainan kita yang ngambil-ngambil bola secara acak terus ngecat-ngecat bola itu, stage itu kan kita definisikan sebagai sebuah vektor ya, vektor U R B gitu ya. Jadi U itu unpainted, R itu yang red, B itu yang black. Jadi kita menggambarkan stage itu adalah kondisi warna bola yang ada di dalam urn gitu. Kita harus hitung dulu kemungkinan kejadian event-event yang mungkin muncul kalau kita berpindah stage ya. Kan kalau kita berpindah stage, kita tahu bisa jadi karena cuma ada 2 bola ya, bolanya udah di paint semuanya, tapi dia satu red, satu black, atau dua-duanya red atau dua-duanya black gitu. Jadi ini unpainted, ini red, ini black. Atau kita tahu dua-duanya itu ini kondisi awal banget, dua-duanya itu nggak ada warnanya gitu, atau cuma satu yang ada warnanya. Satu yang ada warnanya itu bisa jadi temannya dia itu merah, bisa jadi temannya dia black, hitam gitu ya, ya kayak gini ya. Nah, kita ini kondisi I. Nah, kondisi J-nya anggap saja sama dengan I. Kalau nggak mungkin kejadian, pasti peluangnya akan muncul 0. Kalau nggak mungkin kejadian, peluangnya muncul 0. Kayak misalnya gini ya, awalnya 011. Dia, apakah kalau misalnya kita ngambil, entah apapun yang keambil, apakah dia akan tetap jadi satu merah atau satu hitam? Nggak mungkin. Kenapa? Kalau kita ngambil merah, merah ini akan berubah. Kita cat dengan warna kebalikannya. Jadi dia akan berubah jadi hitam. Jadi dua-duanya akan berubah menjadi hitam ini. Karena kan kita flip coin, nggak usah flip coin, langsung kita ubah catnya kan. Jadi peluang 011 ini 0.
Jadi ini nggak mungkin terjadi. Kalau di sini nggak mungkin terjadi. Lalu kalau tadi kita ambil merahnya, kalau kita ambil hitam, maka yang terjadi adalah dua-duanya kan jadi merah. Nah, apakah mungkin yang dua-duanya itu udah ada warnanya, terus jadi tiba-tiba nggak ada warnanya? Nggak mungkin kan? Makanya ini 0. Nggak mungkin juga tiba-tiba salah satu ada warnanya. Jadi ini 0. Gitu. Kita lihat di sini jumlahnya 1. Oke. Kalau misalnya saya punya dua warna merah gitu ya, dua warna merah ini bisa nggak diambil satu terus satunya jadi berubah hitam? Enggak, ya bisa banget, justru malah pasti dia berubah jadi satu merah satu hitam. Nah kalau gitu, kalau kita udah ketemu satu, Anda boleh langsung nolkan semuanya, jadi jumlahnya 1. Tapi Anda pastikan ya bahwa yang lain tidak mungkin terjadi. Kalau dua-duanya hitam, pasti jadinya satu merah satu hitam. Peluangnya 1. Kalau dua-duanya unpainted, bisa jadi kita flip coin. Flip coin ini kan nilainya setengah. Jadi peluang dia jadi satu unpainted, satu merah itu setengah, satu unpainted, satu hitam itu setengah. Tapi nggak mungkin unpaintednya tiba-tiba jadi 0 atau tetap dia jadi unpainted, enggak mungkin. Jadi ini betul semua, jumlahnya 1. Oke. Nah, yang menarik adalah yang setelahnya. Kalau misalnya saya punya satu, saya pakai warna lain deh. Satu yang enggak ada warnanya. Satu yang enggak ada warnanya. Ini kan mungkin berarti saya ambil yang enggak ada warnanya. Kalau saya ambil yang enggak ada warnanya, ini kemungkinannya dia nggak keambil yang itu setengah. Keambil yang nggak ada warnanya itu setengah. Terus dia flip coin lagi. Flip coin lagi dia bisa jadi hitam atau merah. Kemungkinannya setengah lagi. Jadi makanya kalau dia diambil di sini, lalu ini akan berubah jadi hitam, itu pasti seperempat. Lalu kalau misalnya dia itu ini diambilnya ini yang unpainted, terus keambil lagi dia kena head, itu juga seperempat. Makanya dia berubah jadi 2 yang merah gitu kan, karena kita punya yang merah 1 terus tambah 1 lagi ketambahan yang unpainted ini, jadi kita punya peluang seperempat untuk 020. Nah, loh Bu, kalau yang ini kenapa jadi 101-nya itu setengah? Itu diambil dari seperempat unpainted berubah jadi black plus seperempat peluangnya yang 1 berubah jadi 1 berubah jadi salah maaf. Yang ini kenapa setengah? Karena yang berubah itu yang rednya berubah, karena ya rednya itu kan dia peluang keambilnya setengah, sorry, peluang keambilnya itu setengah ya, jadi dia pasti dapat setengah gitu. Sama kayak ini ya, ini kan kalau 110 kan yang keambil, saya pakai biru. Kalau dia kan ini 110 dari sini ya, dari yang sini dan sini, 110 itu kan unpaintednya sama ya, ini dan ini. Jadi
pasti perubahan itu dari black menjadi red, jadi peluangnya dia cuma setengah gitu. Tapi yang lainnya sama seperti ini berasal dari yang unpainted, ini juga berasal dari yang unpainted. Oke. Nah, kalau Anda punya transition probability matrix seperti ini, Anda akan lebih mudah membuat si rantai Markov-nya. Jadi kondisinya dari awal 011 dia akan berubah jadi 020, dari sini ke sini probabilitasnya setengah. Tapi kalau 020 pasti bisa balik lagi ke sini probabilitasnya 1, karena kita lihat dari metric probability transition-nya yang sudah kita hitung. Gitu cara menghitungnya. Nah, biar nggak bingung kita latihan aja ya. Oke. Saya ambil latihannya dari exercise 17.2 nomor 1. Jadi ada kota namanya small town, terus kemudian dia ada 90% kondisi sunny akan diikuti oleh sunny di hari berikutnya. 80% cloudy diikuti oleh cloudy hari berikutnya. Kita cuma tahu itu doang, maka kita harus memodelkan small town weather as Markov chain. Di sini kalau kita cuma punya tahu ini doang, berarti kita cuma tahu dua kondisi. Kondisi awalnya adalah sunny atau cloudy. Ini I-nya. Tapi di sini kita lihat 90% sunny, follow by sunny, 80% cloudy, follow by cloudy. Berarti kan kalau sunny, dia akan bisa berubah jadi sunny di hari setelahnya, atau dia berubah jadi cloudy. Begitu juga dengan cloudy, dia akan bisa berubah ke sunny atau dia tetap jadi cloudy. Ini adalah J-nya. Nah, kalau begini kan saya punya kondisi stationary Markov ya. Sunny ke sunny 90, sunny ke cloudy berarti 0,9 aja ya saya gambarinnya. Kalau persennya susah gambarin pakai mouse. Kalau ke cloudy-nya 0,1. Ini juga ya, cloudy ke sunny-nya itu berarti 0,2. Cloudy-nya 0,8. Saya mau gambarin transition probability metric dulu, gimana Bu? Boleh. Kalau gitu berarti kita mulai dari sunny, cloudy, P sama dengan sunny dan cloudy itu ya. Di sini ada sunny dan cloudy. Sunny ke sunny 0,9, sunny ke cloudy biar 1 kan harus 1 ya, berarti 0,1. Cloudy ke cloudy 0,8, ke sunny 0,2. Jumlahnya udah 1, ini jumlahnya udah 1, berarti betul. Ini jumlahnya udah 1, berarti betul. Kalau saya mau gambarin Markov-nya, berarti saya mulai dari sunny, atau saya mulai dari cloudy juga boleh lah. Stage-nya kan 2 itu kondisinya. Sunny ke cloudy bisa nggak? Bisa. Ada nggak? Ada. Berapa? Sunny ke cloudy 0,1. Oke. Sunny ke dirinya sendiri bisa nggak? Bisa. Probability-nya berapa? 0,9. Cloudy ke dirinya sendiri juga bisa 0,8. Cloudy ke sunny 0,2. Dadah, jadi deh. Yeay. Senang. Oke. Ini adalah hasil exercise kita bersama untuk 17.2 nomor 1. Untuk exercise 17.2 nomor 2 akan saya berikan videonya setelah Anda coba dulu ya, Anda coba dulu dibuat di latihan. Nanti setelah Anda submit latihannya, saya akan berikan link
videonya secara terpisah. Alasan yang pertama adalah supaya Anda juga nyobain. Alasan yang kedua adalah saya ribet harus ganti tools untuk membuat coret-coretannya. Jadi mendingan videonya terpisah aja. Oke, ini akhir dari slide video bagian kedua. Kita ketemu lagi di aduh, nggak bisa. Ding harus dipegang. Slide bagian ketiga. Dadah.